Hai Sobat Politician Academy, selamat datang di Politician Academy Channel. Kali ini saya akan membahas satu topik yang juga sering ditanyakan oleh banyak orang kepada saya tentang apa keterampilan, apa skill yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Tentu saja kita di sini berbicara tentang politisi yang baik, politisi yang profesional, politisi yang kompeten, politisi yang berhasil. Nah, apa rahasia dan apa skill yang harus dimiliki oleh seorang politisi yang profesional? Mari kita simak bersama. Sama halnya seperti dengan profesi lain yang ada di dunia ini, profesi sebagai seorang politisi juga membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu. Tentu saja, kalau misalnya Anda ingin menjadi profesional, Anda ingin menjadi yang terbaik di bidang Anda, atau Anda dalam konteks ini ingin menjadi politisi yang sukses, politisi yang profesional. Nah, paling tidak saya mencatat ada 3 keterampilan atau kemampuan yang Anda harus kuasai untuk bisa menjadi politisi yang profesional. Yang pertama adalah people skill yang baik. Nah, people skill ini berkaitan dengan bagaimana Anda berhubungan atau berelasi dengan orang lain, bagaimana Anda berkomunikasi dengan orang lain. Di dalamnya termasuk bagaimana Anda menampilkan diri Anda, image Anda secara positif kepada orang lain, bagaimana Anda berempati kepada orang lain, bagaimana Anda mendengarkan orang lain. Nah, ini semua bagian yang penting karena di dalam dunia politik kita bertemu dengan banyak sekali orang, baik itu kompetitor kita, baik itu lawan kita, maupun itu kawan kita. Dan memiliki people skill yang baik akan membantu Anda untuk menarasikan, memunculkan ide-ide dan solusi Anda dalam mengatasi masalah tertentu. Dan kemudian juga bagaimana dengan ide-ide tersebut bisa diterima. Jadi kemampuan berargumentasi, kemampuan meyakinkan pihak lain ada di dalam konteks people skill ini. Bila Anda ingin menjadi profesional di dalam dunia politik, kuasai people skill yang baik. Yang kedua adalah public speaking. Seorang politisi yang profesional, dia harus memiliki public speaking yang bagus. Bagaimana dia menyampaikan pandangan atau pemikiran dia berbicara di depan publik. Nah, publik ini bermacam-macam, tentu saja bisa konstituen Anda, bisa lawan politik Anda, sekali lagi kompetitor Anda, pemerintah, dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, bisa menyampaikan ide-ide Anda, ataupun perlawanan terhadap isu-isu tertentu, Anda harus bisa menarasikan dan menerjemahkannya dengan baik di depan publik. Apalagi kemudian bila posisi Anda sebagai politisi, kemudian masuk menjadi pejabat publik. Di situ hampir setiap hari Anda harus berkomunikasi dengan publik. Mungkin di dalam event-event yang formal Anda harus memberikan pidato, harus Anda memberikan orasi. Kalau Anda memasuki dunia politik sebagai kandidat caleg ataupun cakada kepala daerah, Anda di situ harus memberikan orasi dalam kampanye. Anda harus bisa meyakinkan banyak golongan di dalam masyarakat, lapisan-lapisan di masyarakat, bagaimana ide Anda adalah ide yang baik, ide yang bisa diterima dan merupakan solusi dari masyarakat. Jadi public speaking menjadi keterampilan yang penting. Nah, bagi mereka yang merasa tidak mempunyai kemampuan public speaking, yang perlu digarisbawahi adalah public speaking itu bisa dilatih. Itu bukan Anda muncul dari bayi kemudian tiba-tiba mempunyai bakat menjadi public speaking. Orang yang berbakat pun harus dilatih, harus melatih. Misalnya intonasi, suara, kemudian pemilihan diksi kata-kata, ini semua merupakan proses yang harus Anda latih dan bisa dilatih. Kemudian kalau Anda merasa kurang mampu mengartikulasikan pikiran-pikiran Anda dalam bentuk berbicara di depan publik secara langsung, maka Anda juga bisa melakukan lewat tulisan mungkin atau lewat sosial media. Nah, ini pun di sini kemudian Anda memerlukan keterampilan untuk menulis. Bagaimana menulis untuk
masyarakat luas, bagaimana menulis untuk konstituen Anda supaya sekali lagi ide-ide Anda bisa diterima atau bisa meyakinkan konstituen atau masyarakat secara umum. Keterampilan ketiga, dan menurut saya justru ini paling penting, adalah kontrol diri yang kuat. Kalau keterampilan yang pertama dan yang kedua, public speaking maupun people skill, bertujuan keluar, kalau kontrol diri bersifat internal atau ke dalam. Nah, memasuki dunia politik, itu Anda harus siap, bukan hanya dipuji, bukan hanya disanjung-sanjung, tapi Anda harus siap untuk dikritik, Anda harus siap untuk dihujat, Anda harus siap dicaci maki, dimarahin orang-orang, dibully, bahkan difitnah, diberikan black campaign. Nah, kalau Anda tidak memiliki kontrol diri yang baik dan mengutamakan emosi dibandingkan rasional pikiran, maka itu akan terlihat buruk di publik. Entah bawaan Anda menjadi emosional, atau kemudian argumentasi Anda menjadi tidak beralasan, menjadi jelek, menjadi buruk, menjadi kosong, tidak ada artinya. Nah, itu kalau Anda pakai emosi mengalahkan rasional. Ya, jadi dalam vlog sebelumnya saya pernah menyatakan kalau Anda mau memasuki dunia politik, menjadi politisi, Anda harus kantongi dulu ego dan emosi Anda. Prioritaskan pikiran, karena kalau Anda sudah emosi, semua argumentasi berantakan, semua langkah Anda akan menjadi berantakan, dan itu akan terlihat buruk sekali di depan publik. Hal lain dari kontrol diri adalah bagaimana Anda bisa mengontrol antara keinginan dan kebutuhan Anda. Memasuki dunia politik, dunia yang dekat dengan kekuasaan, itu godaannya banyak. Ya, saya perlu informasikan atau Anda sudah tahu dari berita-berita di luar, bahwa godaan banyak sekali. Godaan berkaitan dengan apa? Dengan materi, ya, dengan uang, hal-hal yang bersifat material, berkaitan dengan kekuasaan itu sendiri, tahta, dan berkaitan juga dengan wanita atau perempuan. Nah, di dalam konteks kekuasaan, kalau Anda mudah silau, mudah terpana dengan hal-hal yang berbau duniawi, ini berbahaya sekali. Sebagai contoh saja, misalnya Anda mengikuti pileg dan kemudian Anda terpilih. Kemudian Anda melihat anggota legislatif yang lain membeli mobil baru begitu dia menjadi anggota legislatif. Nah, Anda kemudian tertarik untuk membeli mobil baru juga, ya, padahal Anda masih mempunyai mobil yang sekarang Anda bisa pakai untuk operasional sehari-hari dan masih nggak kalah bagusnya, gitu. Tapi Anda ambil mobil baru untuk gengsi Anda, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan Anda, tapi keinginan Anda, gengsi, status. Ini bahaya sekali. Nah, ini bisa berlanjut karena teman-teman Anda sekarang bukan hanya sekedar mobil baru, tapi mobil yang mewah, yang harganya miliaran, yang harganya luar biasa mahal. Dan kemudian Anda melihat, waduh, kayaknya saya perlu punya juga. Nah, ini keinginan-keinginan yang menurut saya agak berbahaya, gitu ya. Karena sekali Anda berburu di wilayah itu, maka batasnya tidak ada, gitu ya. Karena kepemilikan materi, misalnya Anda kemudian pengen rumah yang lebih besar, pengen rumah yang lebih mewah, udah punya rumah yang mewah 1, pengen punya rumah mewah 2, pengen punya villa, pengen punya banyak sekali. Nafsu dan keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, hati-hati di dalam politik. Anda juga harus mempunyai kontrol diri yang baik. Apakah hal tersebut Anda butuhkan? Kalau tidak, untuk apa saya menginginkan lebih? Ini penting, kenapa? Karena di dalam kekuasaan Anda akan berkaitan dengan hal-hal atau peluang-peluang yang memiliki potensi keuangan yang cukup besar. Misalnya Anda membahas anggaran, misalnya Anda membahas proyek-proyek. Di situ ada peluang yang tanda kutip bisa dimainkan oleh seorang politisi untuk keuntungannya dia dan memasuki wilayah yang namanya wilayah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan itu adalah wilayah merah, wilayah hukum yang hukumannya sudah jelas. Ya, kalau Anda gampang terpana, gampang silau dengan hal-hal yang sifatnya material tersebut, maka Anda mulai nanti akan cari cara gimana supaya kebutuhan Anda itu terpenuhi, dan akhirnya Anda terperosok, ditangkap KPK, masuk
sel, masuk penjara, diadili, amit-amit ya. Jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi di bagian terakhir, keterampilan yang harus senantiasa diasah adalah kemampuan untuk mengontrol kebutuhan plus keinginan Anda. Nah, sekian Politician Academy kali ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, dan bila Anda ingin terjun ke dalam dunia politik, asah 3 skill tersebut. Insya Allah Anda akan menjadi politisi yang amanah, politisi yang profesional, dan politisi yang sukses. Itu dulu dari saya. Salam perubahan.